semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Nama saya Kedis. Nama saya Gaby. Nama saya Seisha. Nama saya Kleisha. Nama saya Clarita. Nama saya Fiona. Selamat menyaksikan. Analisis 5W1H yang Y, pertama ada kekhawatiran Amerika Serikat terhadap program nuklir Iran, kedua konflik lama di antara Israel dengan Iran terkait ideologi, ketiga ada kepentingan keamanan nasional Israel, dan keempat ada kepentingan Amerika Serikat itu sendiri. Untuk kedua ada how-nya, konflik diawali secara diplomatik, lalu tekanan ekonomi dan militer, dan sekarang sudah menjadi perang terbuka serta perang cyber. Dan dalam mengatasinya diberikan sanksi ekonomi, penguatan pertahanan internal, dan tekanan secara diplomatik. Untuk pathnya ada terjadi peperangan di antara Amerika Serikat, Israel dengan Iran. Selanjutnya when, perang militer tahun 2026, namun awal konflik sejak 1979, tepatnya revolusi Islam Iran. Who, Israel bersama Amerika Serikat melawan Iran, namun untuk dampaknya negara internasional, di mana terjadinya di Timur Tengah, terkhususnya di Israel dan Iran. Klaim dalam berita dimulai dengan klaim fakta, serangan dimulai pada 28 Februari 2026 dengan menyerang fasilitas militer. Faktanya survei menunjukkan opini publik Israel yang masih terbelah. Kedua ada klaim nilai, perang menimbulkan persoalan serius dalam hukum internasional. Pernyataan tentang no mercy bertentangan dengan prinsip hukum perang. Ketiga ada klaim kebijakan, sebaiknya negosiasi dan diplomasi, bukan hanya blokade dan serangan militer. Gencatan senjata perlu dihormati untuk meminimalisir adanya dampak buruk. Argumen utama melawan counter-argumen, di mana klaim utamanya perang terhadap Iran bukan solusi yang efektif untuk menciptakan keamanan jangka panjang, dengan bukti serangan yang memperluas pelanggaran hukum internasional dan HAM, menguncang ekonomi global, serta opini publik Israel yang tidak sepenuhnya mendukung. Sehingga didapatkan konklusi, penyelesaian terbaik adalah secara diplomasi, bukan perluasan perang. Untuk klaim tandingannya adalah sebagian pihak menilai serangan terhadap Iran perlu dilakukan demi melemahkan ancaman militer dan menekan ambisi nuklir Iran. Dengan bukti serangan untuk melemahkan ambisi nuklir yang menjadi titik krusial dari negosiasi. Konklusinya adalah sebagai langkah pencegahan dan menjaga keamanan, namun ditentang karena dampak negatifnya lebih besar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai modus ponens. Ini merupakan bentuk silogisme di mana mengkalkulasi suatu kemungkinan dan mengambil satu kesimpulan. Bentuknya, jika P maka Q, padahal P maka Q. Pendekatan analisis yang saya gunakan membedakan eksplisit dan rekonstruksi, menggunakan hanya premis dari teks dan menghindari mengarang premis. Berikut analisis berita yang pertama dari BBC Indonesia, di mana bentuk modus ponens satunya, premis 1, jika suatu tindakan militer melanggar piagam PBB, maka tindakan itu melanggar hukum internasional. Premis 2-nya, menurut lebih dari 100 pakar hukum internasional, sedangkan AS dan Israel terhadap Iran melanggar piagam PBB. Dan kesimpulannya, menurut para pakar tersebut, serangan AS dan Israel terhadap Iran melanggar hukum internasional. Nah, status itu sebenarnya valid sebagai modus ponens, tetapi ada catatan. Kesimpulan itu harus dituliskan dengan kata menurut para ahli, karena berita menyajikan penilaian ahli, bukan putusan pengadilan internasional final. Dan ini merupakan bentuk modus ponens yang kedua, bisa kalian baca ya. Dan ini adalah bentuk modus ponens lanjut untuk berita yang kedua, yaitu dari CNBC Indonesia. Bentuk modus ponens pertama, premis 1, jika mayoritas responden menolak gencatan senjata dengan Iran, maka mayoritas responden tidak mendukung penghentian perang dengan Iran. Premis 2, hampir 2/3 warga Israel dalam survei menolak gencatan senjata dengan Iran. Kesimpulan, jadi mayoritas responden tidak mendukung penghentian perang dengan Iran. Nah, statusnya valid karena ini tertulis dalam berita. Bentuk modus ponens kedua dari CNBC Indonesia ini menarik karena statusnya itu masih masuk akal, tetapi lebih kuat bila ditulis menjadi indikasi adanya tekanan politik, karena data survei menunjukkan korelasi politik bukan sebab mutlak. Dan terakhir dari BBC News atau berita yang ketiga, bentuk modus ponens pertama, premis 1, jika blokade laut menghentikan perdagangan keluar masuk Iran, maka blokade itu menekan ekonomi Iran. Premis 2, militer AS menyatakan blokade telah menghentikan perdagangan keluar masuk Iran lewat laut. Kesimpulannya, jadi blokade itu menekan ekonomi Iran. Nah, statusnya valid sebagai modus ponens. Sekian mengenai modus ponens, lanjut ke bagian selanjutnya. Selanjutnya pada bagian ini saya menggunakan bentuk logika modus ponens dengan pola jika P maka Q, tidak Q maka tidak P. Jika mayoritas masyarakat Israel mendukung perang, maka hasil survei akan menunjukkan dukungan dominan. Namun hasil survei menunjukkan dukungan tidak dominan karena masyarakat Israel terbagi, sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Israel tidak sepenuhnya mendukung kelanjutan perang. Untuk yang premis pertama, jika mayoritas masyarakat Israel mendukung kelanjutan perang, maka hasil survei akan menunjukkan dukungan yang dominan terhadap perang. Premis kedua, faktanya survei dari Hebrew University of Jerusalem justru menunjukkan sebaliknya. Opini publik Israel terbagi menjadi 41% memilih menghormati gencatan senjata, 39% ingin melanjutkan serangan, dan 19% lainnya masih ragu. Jadi ini menunjukkan tidak ada kelompok yang mayoritas dominan. Maka kesimpulannya, mayoritas masyarakat Israel tidak sepenuhnya mendukung kelanjutan perang. Ini penting karena membuktikan bahwa perang tidak bisa diklaim sebagai kehendak mayoritas rakyat Israel. Data survei nyata justru menunjukkan masyarakatnya sendiri terbelah, bahkan lebih banyak yang memilih jalur damai dibanding melanjutkan serangannya. Jadi modus ponens ini valid dan didukung langsung oleh data survei yang dipublikasikan oleh CNBC Indonesia.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang silogisme hipotesis. Jadi, silogisme hipotesis adalah penalaran logis yang menggunakan pola jika dan maka. Artinya, jika suatu kondisi terjadi, maka akan menghasilkan akibat tertentu. Bentuknya adalah jika P maka Q. P terjadi, maka Q juga terjadi. Di sini, P adalah kondisi dan Q adalah akibat. Contohnya, dalam kasus konflik Iran dan Amerika Serikat, jika Amerika memblokade Iran, maka ketegangan meningkat. Karena hal tersebut benar terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa ketegangan benar-benar meningkat. Jadi, silogisme hipotesis membantu kita menarik kesimpulan secara logis berdasarkan hubungan sebab dan akibat. Selanjutnya saya akan membahas mengenai silogisme disjungtif. Jadi struktur logikanya itu premis pertamanya P atau Q, premis keduanya bukan P, dan kesimpulannya adalah Q. Kalau misalnya dalam contoh kasus ini, premis pertamanya itu adalah masyarakat Israel harus memilih antara dua posisi. Yang pertama P, mendukung perang penuh terhadap Iran, atau Q, menolak eskalasi perang. Dan premis keduanya ini, berdasarkan hasil survei yang kami kumpulkan, kalau misalnya sebagian signifikan itu tidak mendukung adanya perang atau bukan P. Dan kesimpulannya, mereka itu berada di posisi yang menolak eskalasi atau Q. Pola deduktif berikutnya adalah dilema. Jika P maka Q, jika R maka S, P atau R, maka Q atau S dengan 3 premis, 1 kesimpulan. Dan dilema ini menarik karena ada 2 pilihan sulit dalam satu konflik dan konsekuensi masing-masing. Kami bisa lihat dari berita-berita yang berikut. Pertama, dari BBC Indonesia, premis 1. Jika serangan militer melanggar piagam PBB, maka tindakan itu melanggar hukum internasional. Kedua, jika serangan militer tidak melanggar piagam PBB, maka serangan itu harus dibenarkan sebagai pembelaan diri atau mandat DKPBB. Premis ketiga, serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran melanggar piagam PBB atau tidak melanggar piagam PBB. Maka, serangan tersebut melanggar hukum internasional atau harus dibenarkan sebagai pembelaan diri atau mandat DKPBB. Berikutnya, ada dari CNBC Indonesia dari premis pertama, jika Israel melanjutkan serangan, maka konflik akan berlanjut dan risiko eskalasi meningkat. Premis kedua, jika Israel menghormati gencatan senjata, maka tekanan politik domestik tetap ada karena publik terbelah. Dan premis ketiga, Israel akan melanjutkan serangan atau menghormati gencatan senjata, maka Israel menghadapi eskalasi konflik atau tekanan politik domestik. Dan yang terakhir dari BBC News, premis pertamanya adalah jika blokade terus dilakukan, maka ekonomi Iran tertekan dan ketegangan meningkat. Premis kedua, jika negosiasi dilanjutkan, maka konflik bisa mereda tetapi membutuhkan kompromi. Dan ketiga, Amerika Serikat akan melanjutkan blokade atau mendorong negosiasi, maka hasilnya adalah peningkatan tekanan dan ketegangan atau kompromi melalui diplomasi. Dan inilah contoh-contoh dilema di berita perang yang terbaru. Sekarang saya akan menjelaskan tentang argumen analogi. Jadi, argumen analogi itu adalah cara berpikir dengan membandingkan dua situasi yang mirip untuk menarik kesimpulan. Pada contoh ini, situasi perang sebelumnya dibandingkan dengan konflik Iran saat ini. Karena ada kesamaan, maka disimpulkan bahwa dampaknya juga bisa berupa. Jadi, argumen analogi membantu kita memahami suatu peristiwa dengan melihat kemiripan dengan kejadian lain. Selanjutnya, ada argumen generalisasi. Argumen generalisasi adalah cara menarik kesimpulan umum dari data ataupun survei. Di contoh ini, survei dilakukan ke banyak responden untuk melihat pendapat masyarakat Israel. Karena jumlahnya cukup banyak dan mewakili, hasilnya dapat dipakai untuk menyimpulkan pendapat mayoritas. Jadi, kesimpulan umum bisa diambil kalau data yang dipakai cukup banyak dan benar-benar mewakili. Argumen kausal. Argumen kausal itu menjelaskan hubungan sebab dan akibat. Di contoh pertama, tindakan AS memblokade pelabuhan Iran dianggap sebagai penyebab dan dampaknya adalah ancaman resesi ekonomi global. Di contoh kedua, media yang terus menampilkan pesan perang dianggap mempengaruhi opini publik sehingga dukungan terhadap perang tetap tinggi. Jadi argumen kausal menunjukkan bahwa suatu kejadian bisa menyebabkan terjadinya kejadian lain. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kesesatan berpikir. Yang pertama, itu adalah false dilemma. Bentuk kesalahannya itu adalah menganggap bahwa sebenarnya itu hanya ada dua pilihan, padahal ada opsi-opsi lain. Kalau misalnya dalam kasus ini, contohnya itu, narasi dari media sering membingkai kalau misalnya dunia itu hanya harus memilih antara dua opsi, yaitu mendukung Israel atau mendukung Iran. Padahal sebenarnya masih ada opsi-opsi lain, seperti netralitas, diplomasi damai, dan juga solusi multilateral. Dan ini tuh menyederhanakan konflik kompleks menjadi pilihan yang biner atau menyesatkan publik. Selanjutnya, argumentum ad metum. Jadi bentuk kesalahannya itu adalah menggunakan ketakutan untuk membenarkan argumen. Kalau misalnya dalam kasus ini, argumennya itu bahwa jika Iran tidak diserang sekarang, maka mereka akan pasti menjadi ancaman yang besar bagi dunia. Dan ini itu sebuah kesalahan, karena itu tidak didukung oleh bukti yang langsung, dan mengandalkan ketakutan untuk membenarkan tindakan militer. Dan argumen ini itu mendorong dukungan perang bukan karena data yang kuat, melainkan adanya emosi takut. Yang ketiga adalah lereng licin. Jadi kalau misalnya dalam kasus ini, contohnya itu, kalau misalnya konflik kecil ini tidak dihentikan, maka akan berujung pada perang dunia. Dan ini tuh sebuah kesalahan karena tidak ada bukti hubungan sebab akibat yang pasti. Dan itu tuh melompat kepada konsekuensi yang ekstrim tanpa adanya dasar data yang kuat. Berikut daftar pustakanya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.